Halo semuanya, nama budaya. Bertemu lagi di video pembelajaran bersama Bunda Mira. Hari ini kita akan membahas pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 tema 1 ya. Yang akan kita bahas yaitu tentang kalimat utama, kalimat penjelas, ide pokok, dan juga membuat kesimpulan. Nah, masih ingat kan? Sebenarnya materi ini sudah ada loh di kelas 5, tapi kita akan mengulang lagi di kelas 6 ya. Yuk kita akan bahas sekarang. Yang pertama, kita akan membahas tentang kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat utama biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Nah, di kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf ya teman-teman, karena gagasan utama bisa berada di akhir atau di tengah dan terkadang juga muncul bersamaan di awal dan akhir paragraf. Kalimat utama disebut juga kalimat topik. Hal itulah yang menyebabkan kalimat utama menjadi acuan pengembangan paragraf. Nah, kalimat utama dibagi menjadi 3 teman-teman berdasarkan letaknya. Yang pertama ada deduktif, yaitu kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Untuk kalimat utama deduktif, susunannya yaitu kalimat utamanya bersifat umum, sedangkan kalimat penjelasnya bersifat khusus teman-teman. Lalu yang kedua ada induktif. Induktif adalah kalimat utama yang terletak di akhir paragraf. Untuk kalimat utama induktif, kalimat penjelasnya termasuk kalimat khusus, sedangkan kalimat utamanya termasuk kalimat umum, walaupun berada di akhir paragraf. Yang ketiga ada campuran, yaitu kalimat utama yang terletak di awal dan di akhir paragraf. Nah, untuk susunan kalimatnya, kalimat utamanya bersifat umum yang berada di awal dan di akhir. Ciri-ciri kalimat utama, yang pertama, kalimat utama mengandung suatu permasalahan yang bisa dikembangkan secara terperinci. Yang kedua, kalimat utama merupakan suatu kalimat yang utuh atau bisa berdiri sendiri tanpa adanya penghubung, baik penghubung antar kalimat maupun penghubung intra kalimat. Yang ketiga, biasanya kalimat utama terletak di awal paragraf, namun pada kalimat induktif, kalimat utama terletak di akhir suatu paragraf dan biasanya menggunakan kata-kata berupa sebagai kesimpulan atau jadi atau dengan demikian. Nah, seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir, mempunyai arti yang jelas walaupun tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Nah, yang kedua, kita akan membahas kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan uraian mengenai kalimat yang berisi penjelasan atau rincian kalimat utama dalam suatu paragraf. Kalimat penjelas biasanya bersifat khusus teman-teman, sehingga kalimat tersebut harus menjelaskan secara detail mengenai apa yang sedang terjadi pada topik. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelas, uraian, atau berupa rincian-rincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Jadi, kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang bersifat khusus dan berfungsi untuk mengembangkan gagasan utama pada sebuah paragraf. Ciri-ciri kalimat penjelas, yang pertama, kalimat penjelas ini bersifat khusus ya teman-teman. Yang kedua, kalimat penjelas diletakkan setelah atau sebelum kalimat utama. Yang ketiga, kalimat penjelas isinya berupa uraian-uraian pendukung berupa contoh, data, fakta, dan opini. Yang keempat, kalimat penjelas tidak bisa berdiri sendiri teman-teman. Dengan kata lain, maknanya menjadi tidak jelas jika dipisahkan menjadi satu kalimat utuh tanpa kalimat utama atau kalimat penjelas lainnya. Yang kelima, kalimat penjelas memerlukan kata-kata penghubung seperti bahkan, contohnya, terlebih lagi, misalnya, contohnya, dan lain-lain.
Nah, yang terakhir, kalimat-kalimat penjelas membutuhkan kata penghubung agar suatu paragraf menjadi koherence atau berkesinambungan antar kalimat. Yang ketiga, ada ide pokok. Nah, teman-teman, jadi ide pokok adalah suatu topik yang akan dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok itu juga bisa disebut sebagai gagasan utama ya teman-teman. Jadi fungsinya adalah sebagai topik pembahasan. Nah, jadi setelah mendapatkan ide pokok, kita dapat meneruskannya dengan membuat kalimat penjelas yang berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut teman-teman. Nah, sebuah paragraf harus memiliki ide pokok ya teman-teman, dan dilanjutkan dengan kalimat penjelas agar paragraf tersebut berkorelasi dan saling berhubungan. Yang keempat, ada kesimpulan. Nah, teman-teman, kesimpulan adalah suatu proposisi atau kalimat yang disampaikan yang diambil dari beberapa premis atau ide pemikiran dengan aturan-aturan yang berlaku. Bisa dibilang juga kesimpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari pembicaraan. Nah, teman-teman, kalau hanya penjelasan seperti itu kan pasti bingung tuh. Gimana buat mencari kalimat utama, penjelas, ide pokok, dan juga kesimpulan. Nah, oleh karena itu Bunda akan beri beberapa contoh buat teman-teman belajar mencari kalimat utama, kalimat penjelas, ide pokok, dan juga kesimpulan. Nah, sebelumnya teman-teman silahkan baca dulu ya. Bunda punya sebuah paragraf nih yang terdiri dari 4 kalimat. Kita akan mencari kalimat utama, kalimat penjelas, ide pokok, dan juga kesimpulan. Yuk kita baca bersama. Memasuki arus globalisasi, beberapa hal terkait iptek yang semakin canggih menjadi bumerang bagi masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, saat ini kecanggihan koneksi internet yang semakin mudah diakses bisa menjadi ancaman bagi anak-anak. Wajib diwaspadai bagi para orang tua khususnya. Hal tersebut dikarenakan mudahnya akses internet yang akhir-akhir ini sering disalahgunakan. Nah, teman-teman tahu nggak kalimat utamanya ada di mana ya? Nah, ini adalah kalimat utamanya teman-teman. Jadi kalimat utama pada paragraf di atas ada pada kalimat pertama ya teman-teman. Untuk kalimat kedua, 3, dan 4 merupakan kalimat penjelas. Nah, berarti untuk paragraf ini merupakan kalimat utama deduktif karena berada di depan kalimat utamanya. Untuk ide pokoknya dapat kita ambil yaitu pengaruh iptek terhadap globalisasi. Sedangkan kesimpulannya yaitu arus globalisasi terkait iptek harus diwaspadai karena mudahnya akses internet yang akan disalahgunakan. Nah, silahkan dibaca untuk paragraf 2. Untuk paragraf 2, kalimat utamanya berada di mana ya teman-teman? Nah, untuk paragraf 2, kalimat utamanya ada di awal teman-teman, yaitu pada kalimat ke-1 atau pertama. Berarti kalimat kedua sampai kalimat kelima merupakan kalimat penjelas. Nah, kalau seperti ini kita bisa tahu berarti paragraf kedua merupakan kalimat utama deduktif. Nah, untuk ide pokoknya yaitu bahaya kanker serviks. Untuk kesimpulannya, bahaya kanker serviks yang mengancam kaum wanita sebagian besar disebabkan oleh penularan penyakit seks dan kurangnya sosialisasi di masyarakat. Nah, akan kita lanjutkan di soal yang ketiga ya teman-teman. Nah, berikut adalah paragraf 3. Kita baca dulu ya. Nah, teman-teman, untuk paragraf 3, kalimat utamanya berada di akhir. Berarti kalimat utamanya berada di kalimat kelima pada paragraf 3. Sedangkan kalimat pertama sampai keempat merupakan kalimat penjelas. Oleh sebab itu, paragraf ketiga kita sebut sebagai induktif karena kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Untuk ide pokoknya yaitu manfaat sosialisasi antar sesama.
Untuk kesimpulannya, manfaat sosialisasi antar sesama dapat menjadikan seseorang peka terhadap sekitar, dan sosialisasi juga bermanfaat mendapatkan informasi mengenai hal yang belum diketahui. Nah, berikut adalah paragraf 4, silahkan dibaca ya. Untuk paragraf 4, kalimat utamanya berada di akhir teman-teman. Jadi kalimat utamanya berada di kalimat kelima. Sedangkan kalimat pertama sampai kalimat keempat merupakan kalimat penjelas. Berarti paragraf keempat ini merupakan kalimat utama induktif. Untuk ide pokoknya yaitu pentingnya kebersihan makanan untuk hidup sehat. Nah, kesimpulannya, pentingnya kebersihan bagi kesehatan tidak hanya kebersihan diri dan lingkungan saja, tetapi juga kebersihan makanan agar tidak terjangkit penyakit. Nah, berikut adalah untuk paragraf kelima, silakan dibaca dulu ya teman-teman. Nah, untuk paragraf kelima, kalimat utamanya berada di mana ya? Nah teman-teman, untuk paragraf 5, kalimat utamanya berada di awal dan akhir paragraf. Nah, untuk kalimat utamanya berada di kalimat ke-1 dan ke-4, sedangkan kalimat kedua dan ketiga merupakan kalimat penjelas. Nah, berarti paragraf kelima merupakan kalimat utama campuran. Ide pokoknya yaitu melemahnya rupiah terhadap dolar akibat serangan terorisme diperkirakan hingga akhir bulan Januari. Kesimpulannya, melemahnya rupiah terhadap dolar menjadi perhatian oleh beberapa ahli ekonomi Indonesia. Muncul dugaan serangan terorisme yang membuat devisa negara menurun hingga akhir bulan Januari. Nah, ini adalah contoh terakhir ya teman-teman. Silakan dibaca dulu. Nah, ada yang bisa menebak kalimat utamanya berada di mana ya? Nah, kalimat utamanya berada di awal dan akhir paragraf. Jadi, kalimat utamanya berada di kalimat ke-1 dan ke-5 teman-teman. Sedangkan kalimat kedua dan keempat merupakan kalimat penjelas. Jadi, paragraf 6 merupakan kalimat utama campuran. Untuk ide pokoknya, yaitu kurangnya perhatian terhadap penyandang cacat oleh pemerintah pusat. Sedangkan untuk kesimpulannya, yaitu pemerintah pusat yang kurang memperhatikan para penyandang cacat dalam hal fasilitas pelayanan yang mengakibatkan para penyandang cacat terkesan diremehkan. Nah teman-teman, jadi itu adalah penjelasan mengenai kalimat utama, kalimat penjelas, ide pokok, dan juga kesimpulan. Untuk pelajaran bahasa Indonesia, kalian harus banyak-banyak berlatih ya, agar mahir dalam mengerjakan soal. Nah, sampai di sini video pembelajaran Bunda. Bunda harap kalian mengerti akan materi yang Bunda jelaskan. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan ya. Terima kasih, nama budaya.